Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebelum kita memulai ibadah keluarga, Rabu 23 Maret 2022, marilah kita meneduhkan hati kita dalam saat teduh. Kiranya ibadah kita malam ini berkenan kepada Tuhan. Pelayan firman pada malam ini adalah Penatua Edi Situmorang. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 6. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat yang Engkau berikan pada kami, sehingga malam ini kami boleh berkumpul bersama untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Bapa dalam surga, layakkan hati kami, agar semua yang kami naikkan padamu, pujian, penyembahan, dan doa-doa kami layak di hadirat-Mu yang kudus. Semua perangkat ibadah yang kami lakukan, biarlah Engkau memberkati sehingga dapat diterima dengan baik dimanapun jemaat-Mu berada. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, amin. Firman-Mu
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, kita bersatu dalam doa. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam hidup dan kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini kami boleh ada untuk beribadah, bersekutu. Biarlah Tuhan memberkati kami. Dan sebentar kami akan membaca bagian daripada firman-Mu. Berikan kami hikmat Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman yang akan kami baca. Dan mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukannya dimanapun kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa, bermohon, dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari 2 Tawarik 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 2 Tawarik 18 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan, ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajak untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Jawab raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Sementara raja Israel dan Yosafat, raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran. Di situ, di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekia bin Kanaan membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan
dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca bagian dari Alkitab ini, di sini digambarkan tentang kehidupan yang memang sangat melakukan kehendak Tuhan, atau bisa dikatakan orang yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan dan merasa kuat. Lalu dia berhubungan dengan orang yang tidak berkehendak kepada Tuhan, sehingga di dalam perjalanannya dia terjatuh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Raja Yosafat memulai pemerintahannya atas Yehuda dengan baik, yaitu mengikuti teladan Raja Daud. Karena Raja Yosafat mencari Allah dan mentaati perintah-perintah Allah, Allah menyertai dia dan mengokohkan kerajaannya. Sayangnya setelah Raja Yosafat menjadi kaya dan sangat terhormat, dia mengambil keputusan yang salah, yaitu dia menjadi besan Ahab, Raja Israel. Padahal Ahab adalah seorang raja yang jahat dan tidak mengindahkan kehendak Allah. Maka timbul kesulitan pada saat mereka ingin berperang. Di situ ada perdebatan di mana Yosafat setiap dia melakukan peperangan, dia selalu minta hikmat dari Tuhan. Dia selalu berbicara dengan Tuhan. Maka dalam bacaan ini juga Yosafat meminta kepada Raja Israel di dalam ayatnya yang kelima. Di dalam ayatnya yang keempat di sini dikatakan, tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead? Artinya di sini bahwa Yosafat tetap menanyakan kepada firman Tuhan melalui nabi-nabi yang ada pada saat itu. Sementara Ahab mempunyai 400 nabi, yang mana para nabinya ini adalah orang-orang pilihan dia. Lalu nabi yang ada pada saat itu, nabi-nabi ini adalah nabi-nabi palsu. Kenapa dikatakan nabi-nabi palsu? Karena dia memberitakan, tidak selalu memberitakan yang benar. Dia memberitakan bagaimana supaya Raja Ahab itu senang, sehingga yang harusnya diberitakan hal-hal yang benar, maka terkadang dia putar, dia pelintir, agar bagaimana supaya Raja Ahab ini senang terhadap informasi yang dia berikan. Sehingga bahwa informasi yang diberikan oleh nabi-nabi pada saat itu adalah informasi yang palsu, informasi yang tidak sesuai dengan keadaan. Tetapi pada saat itu percakapan mereka mendapatkan hasil di mana kedua raja ini percaya dengan informasi yang disampaikan oleh para nabi itu. Tetapi
di dalam percakapan itu Yosafat masih mempertanyakan, apakah ada lagi seorang nabi yang akan kita tanyakan? Itu ada di dalam ayatnya yang ke-6. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Ternyata dengan informasi yang pertama dikatakan oleh nabi yang ada itu, pada saat itu 400 orang, Yosafat masih merasa kurang percaya. Lalu dia bertanya lagi, kemudian raja menjawab, masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk. Tetapi Nabi Mika ini tidak seperti nabi yang 400 orang itu. Dia berbeda. Nabi Mika ini selalu memberikan informasi yang akurat. Kalau dibilang perang, dia akan perang. Kalau dibilang perang saat itu dibilang menang, menang. Tapi pada saat itu dibilang perang akan jatuh. Namun Raja Ahab tidak percaya dengan Nabi Mika. Sehingga pada saat itu mereka tetap pergi. Dan di dalam peperangan itu, kalau kita baca terus nanti ke sana, maka Nabi Ahab menjadi terbunuh. Dan di dalamnya mereka kalah. Tetapi Yosafat tetap hidup. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada bacaan kita ini mengisahkan seorang yang benar-benar di dalam kehidupannya dia merasa sangat kuat. Tetapi dia lupa dengan keberadaan Tuhan, sehingga dia terjatuh. Pelajaran menarik yang menjadi perhatian kita adalah mencari kehendak Tuhan adalah mau menerima apapun kehendak Tuhan, sekalipun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Sekalipun itu bertentangan dengan kehendak kita, maka kita wajib mengikuti dan menuruti serta mementingkan kehendak Tuhan daripada kehendak sendiri. Terkadang kita di dalam kehidupan kita merasa sudah hebat, kita merasa sudah sehat, lalu kita mengabaikan keadaan. Lalu kita mengabaikan Tuhan. Merasa bahwa diri kita itu sudah mampu, merasa diri kita itu sudah sangat pintar. Lalu kita melakukan segala hal tidak berhikmat. Maka apa yang terjadi? Kita akan terjatuh. Hal tersebut tidak terjadi dalam kehidupan Yosafat, karena Yosafat selalu berhikmat dan dia selalu mendengar kehendak Tuhan. Sekalipun dia mencari kehendak Tuhan, namun rupanya kehendak yang diikuti adalah kehendak yang mengenakan dirinya sendiri. Apabila kehendak Tuhan tersebut bertentangan dengan keinginannya, maka kehendak Tuhan ditinggalkan. Terkadang kita di dalam kehidupan ini kita selalu menonjolkan ego kita. Kita menonjolkan apa yang kita mau. Kita terkadang tidak berpikir, kita terkadang suka melupakan Tuhan. Padahal apa yang kita butuhkan belum tentu itu yang terbaik. Namun setiap yang diberikan Tuhan, kita harus percaya itulah yang terbaik. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana firman Tuhan di atas menunjukkan kepada kita bahwa banyak roh-roh duniawi yang menyamar dengan berlaku seperti roh Allah. Seperti tadi bacaan kita bahwa ada 400 nabi. Mereka itu nabi, tetapi belum tentu nabi itu benar-benar itu menyuarakan suara Tuhan. Nah, itulah yang terkadang kita suka terlena dengan kehidupan ini. Lalu kalau kadang kita pergi ke sesuatu tempat, di situ ada pengobatan, di situ ada suatu mujizat, kita terkadang langsung percaya saja. Padahal belum tentu itu benar-benar
yang dilakukan mereka itu berkenan kepada Tuhan. Terkadang karena nafsunya kita langsung saja ke sana. Lalu kita tidak tahu bahwa itu benarkah suara Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk itulah kita perlu mengenal roh Tuhan secara benar dan mengujinya apakah itu berasal dari Tuhan atau dari dunia ini dengan segala keinginan duniawi. Pengenalan tersebut didasarkan oleh kasih kita kepada Tuhan, bukan keegoisan dan kehendak-kehendak duniawi kita yang kita tonjolkan. Selain itu, kehendak Tuhan akan memberikan damai sejahtera, sekalipun itu bertentangan dengan keinginan diri sendiri, atau mungkin mayoritas orang, atau bahkan akan dimusuhi oleh banyak orang. Kehendak Tuhan juga mendatangkan kebaikan yang bersifat kekal bagi semua hal, bukan parsial semata-mata atau sesaat. Kehendak Tuhan juga tidak akan mendatangkan malapetaka dalam hidup kita, tetapi Dia akan menolong kita meraih damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Kehendak Tuhan sudah pasti yang terbaik di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus percaya bahwa di dalam hidup ini kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Kita harus selalu menomorsatukan Tuhan. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kehendak Tuhanlah yang jadi di dalam kehidupan kita. Itu pasti yang paling baik. Apakah yang saat ini sedang kita bangun dan kita akan lakukan di dunia ini? Menjadi perenungan, apakah kita telah mengikuti dan meminta Tuhan menyatakan kehendak-Nya sebelum kita melangkah? Apakah kita telah menempatkan Tuhan sebagai penasehat utama dalam hidup kita untuk segala hal yang akan kita lakukan? Apakah semuanya itu sudah kita lakukan? Setiap kita melangkah, apakah kita sudah mengandalkan Tuhan? Jangan seperti Raja Ahab, hanya mau mengakui kehendak Tuhan ketika kehendak itu sesuai dengan dirinya. Karena Ahab ini dia ingin sekali bahwa apa yang dia lakukan itu harus sesuai dengan yang dia mau. Namun pada dasarnya Tuhan berkehendak lain, tapi dia tidak mau seperti itu. Dia ingin kehendaknya lah yang terjadi, bukan kehendak Tuhan. Beda dengan Yosafat. Yosafat selalu mengutamakan Tuhan. Dia selalu kehendak Tuhan yang dia prioritaskan. Walaupun dia ingin sekali harapannya tercapai, tetapi dia selalu berharap kehendak Tuhanlah yang terjadi. Oleh sebab itu kita juga di dalam kehidupan kita, setiap apa yang kita harapkan, setiap apa yang kita minta, boleh-boleh saja. Tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jadilah pribadi penurut yang selalu taat dan patuh kepada kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Sekalipun itu bertentangan dengan kita, tidak dianggap orang lain, atau bahkan mungkin menyakitkan kita. Karena sesungguhnya kehendak itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Jangan andalkan kekuatan kita, tapi andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kerjakanlah hal-hal yang diperkenankan Tuhan, agar kita menuai hal-hal yang mendatangkan kebaikan dalam hidup ini. Lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin.
kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Kami telah disapa oleh firman-Mu di malam ini. Biarlah Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami untuk kami terus dipimpin dan dituntun untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan dan rencana kami di hari esok, agar tetap sesuai dengan kehendak-Mu. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami dalam penyertaan Tuhan. Kami masih diberi waktu dan kesempatan menikmati hidup sampai saat ini. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa bagi seluruh jemaat GPIB Immanuel Bekasi dari sektor 1, 9, dan pos Karangsatria. Tuhan tahu setiap kami, Tuhan tahu pergumulan kami dan kebutuhan kami. Dengar dan berkatilah ya Tuhan setiap doa-doa, harapan-harapan, bahkan cita-cita tiap-tiap keluarga. Bagi jemaat yang sakit, baik yang ada di rumah-rumah maupun di rumah sakit, biarlah kasih Tuhan menjamah, memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kami dalam setiap sakitnya. Teguhkan dan kuatkan agar mereka beserta keluarga yang mendampingi untuk tetap percaya dan tidak putus asa dan diberikan semangat dalam menjalani hidup, karena Tuhan ada akan menolong dan menyertai mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan, pendidikan, pekerjaan, dalam rumah tangga, dan dalam mencari jodoh dan pasangan hidup, serta mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan selalu menopang dan memberkati mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami, para lansia, janda, duda, anak-anak yatim piatu. Biarlah mereka juga diberkati, diberi kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupannya. Dan biarlah Tuhan menjadi sahabat sejati bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang berduka cita, karena Tuhan telah memanggil pulang orang-orang yang sangat dikasihi. Kiranya kekuatan dan penghiburan sejati Tuhan diberikan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bagi yang bersuka cita atas pertambahan usia dan keluarga, kiranya Tuhan juga memperlengkapi sukacita mereka, sehingga hati yang bersyukur dinaikkan hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam pekerjaan pelayanan di jemaat kami. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap program yang ada, bahkan para pelayan-pelayan yang ada, presbiter, fungsionaris, semua yang terlibat dalam pelayanan, juga untuk KMJ Ibu Pendeta Diana Lumbanggol Kalangit, dan PJ Pendeta Marlis Destoni Hina dan keluarga. Tuhan yang memperlengkapi, sehingga pekerjaan pelayanan boleh menumbuhkan iman percaya jemaat, dan jemaat dapat merasakan kasih Tuhan. Jamaah Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, Presiden Bapak Jokowi Widodo dan jajarannya, TNI, Polri, hingga lingkup yang terkecil RT dan RW, di mana kami juga berdomisili. Biarlah Tuhan memberkati, melindungi dan memberikan mereka hikmat, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga program di mana pada saat ini sedang kami merasakan COVID-19. Biarlah program vaksinasi boleh berjalan
dengan lancar dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan ungkapan syukur kami, serta permohonan kami, yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah memberi dengan sukacita, dengarkan dan laksanakan firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sampaikan persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode Quick Response Indonesian Standard atau QRIS yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini kepadamu. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta
terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.